back in the cistern. Sepulang dari pasar malam, Adrian dan temannya dihadang oleh sekelompok anak remaja yang merasa resah karena perbuatan yang dilakukan Adrian dan temannya sewaktu di dalam pasar malam. Mereka memukuli Adrian dan temannya hingga babak belur dan melempar Adrian ke dasar sungai. Teman Adrian mencoba menolongnya, namun ia dikagetkan oleh sesosok badut yang sedang memangsa temannya itu. Bagi yang sudah menonton chapter pertama film ini pasti bisa menebak sosok yang satu ini. Dan ya, dia adalah Mike. Si Mike mendengar berita tentang penemuan potongan tubuh yang termutilasi di sebuah sungai. Ia bergegas menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, ia menemukan pesan yang tersirat di sebuah tembok. Hal itu membuatnya menjadi ketakutan. Di sebuah tempat industri pembuatan film, seorang penulis mendapat komplain dari sang sutradara. Si sutradara ini tidak menyukai akhir dari kisah yang ia tulis. Begitupun istri si penulis yang menjadi seorang aktor, ia mengkritik karya suaminya itu. Dan sang sutradara menyuruhnya untuk memperbaiki endingnya. Saat sedang berargumen dengan istrinya, ia mendapat telepon dari seseorang dan telepon itu dari Mike. Yang ternyata si penulis ini adalah Billy. Mike Hanlon. Dalam perjalanan menuju kantor, Eddie juga mendapat telepon dari Mike. Dikarenakan mendapat telepon dari Mike, Richie merasa mual dan muntah-muntah. Si Richie ini menjadi seorang stand-up komedi. Saat sedang memimpin sebuah rapat, Ben tak luput mendapat telepon dari Mike. Setelah Ben, kini giliran Stanley yang ditelepon oleh Mike. Stanley ini menanyakan tentang si badut Pennywise dan ia menanyakan teman-temannya yang lain. Si Mike mengingatkan tentang sumpah mereka pada 27 tahun yang lalu. Mungkin karena takut, Stanley lebih memilih mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Setelah mendapat telepon dari Mike, Beverly mengemas barangnya dan ia ingin pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Tetapi suami si Beverly mendengar percakapan mereka dan sepertinya keluarga si Beverly ini tidak harmonis. Sempat terjadi keributan, namun Beverly memaksa untuk pergi. Kembali ke masa yang lalu, ternyata si Henry masih hidup meskipun ia sudah terjatuh ke dalam sumur dan sekarang ia menjadi orang. Di sebuah tempat makan di kota Derry, para pecundang ini berkumpul dan mereka makan-makan bersenang-senang bersama dan menceritakan kisah masing-masing. Saat membicarakan si Stanley, mereka baru ngeh bahwa si Stanley tidak datang, tapi mereka tidak terlalu menghiraukannya. Dan saat mereka memakan hidangan penutup yaitu kue keberuntungan, Mike mencoba memberitahukan bahwa si monster badut telah kembali. Suasana pun menjadi tegang dan Mike menceritakan bahwa si badut sudah memakan korban kembali. Mereka mendapat secari kertas dan sebuah kata dari kue keberuntungan yang mereka makan dan Billy mencoba merangkai kata itu. Namun saat dirangkai menjadi sebuah kalimat, kalimat itu terasa ganjil. Mereka pun mulai memperdebatkan kalimat itu, dan ternyata bagian kata milik Beverly belum ia tunjukkan. Saat semua kata sudah lengkap, mereka pun merasa heran dengan kalimat yang terbentuk. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba kue keberuntungan yang mereka makan semuanya menetas dan mengeluarkan makhluk-makhluk aneh. Ruangan itu pun menjadi kacau balau. Ternyata mereka sedang dalam pengaruh genjutsu si badut yang membuat mereka berhalusinasi. Beverly mencoba menghubungi Stanley dan istri Stanley yang menjawab teleponnya. Ia menceritakan bahwa Stanley telah mati bunuh diri. Keadaan pun semakin kacau. Mereka memutuskan untuk mengemas barang mereka di penginapan dan pulang ke rumah masing-masing. Hal itu hanya menyisakan Mike dan Billy. Mike mencoba memberitahukan sesuatu kepada Billy dan Billy mengiyakannya. Di sebuah lapangan sedang mengadakan pertandingan bisbol. Seorang gadis kecil sedang merasa jenuh dengan pertandingan itu. Tiba-tiba, ada seekor kunang-kunang yang membuatnya tertarik dan lantas saja ia mengikuti kunang-kunang itu. Di sebuah kegelapan, si badut muncul merayu dan membujuk si gadis kecil itu. Dan tiba-tiba, si gadis kecil dilahap oleh si monster badut.
Di rumah sakit jiwa, penjaga dibunuh oleh si Henry dan ia pun melarikan diri dari tempat itu. Si Henry ini dibantu oleh mayat hidup temannya yang mungkin itu genjutsu si monster badut. Saat hendak mengemasi barang-barang, Ben mencoba bertanya kepada Beverly tentang sesuatu yang ia ketahui namun enggan ia ungkapkan. Dan si Beverly ini ternyata mengetahui tentang kematian si Stanley dan ia pun bermimpi bahwa semuanya akan mati mengenaskan. Si Mike mengajak Billy ke sebuah perpustakaan tempat ia tinggal. Mike memberikan Billy air minum dan si Mike menyatakan bahwa ia mengetahui cara membunuh si badut. Setelah banyak penelitian yang ia lakukan, bahkan si Mike mencari tahu asal-usul si badut Pennywise. Ia pun menunjukkan sebuah benda dari suku Indian dan seketika si Billy seolah-olah dibawa ke masa lalu, yang dimana si monster badut berbentuk sebuah cahaya dan ia berasal dari luar bumi. Si Billy menanyakan apa yang dimasukkan ke dalam minumannya dan si Mike memasukkan sebuah ramuan dari suku Indian. Si Mike menunjukkan kembali bagaimana wujud asli si monster badut dan cara membunuhnya. Setelah semua yang Billy alami, akhirnya Billy mempercayai Mike. Mereka pun mendatangi penginapan temannya. Richie bertanya-tanya kenapa Beverly bisa melihat hal yang akan datang di dalam mimpinya, sementara yang lainnya tidak. Billy dan Mike menjelaskan bahwa waktu si Beverly ditangkap si badut, Beverly pernah melihat cahaya maut dan ia seperti terperangkap dalam cahaya maut itu. Mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Mike menuturkan bahwa cara satu-satunya hanya dengan mengingat kembali kenangan mereka, supaya terjalin lagi kebersamaan dan kepercayaan mereka. Hal itu menunjang keberhasilan ritual membunuh si monster. Mereka pergi ke sebuah markas kecil yang menjadi tempat berkumpul dulu. Mereka mulai mengingat kebersamaan mereka dan di mana tempat itu dibuat oleh Ben. Banyak sekali memori yang tercipta di tempat itu. Mike kembali menuturkan bahwa ritual itu membutuhkan pengorbanan suatu benda, yang dimana benda itu menjadi barang berharga bagi mereka di masa lalu bahkan hingga sekarang. Dan akhirnya mereka berpencar mencari artefaknya masing-masing. Beverly pergi ke sebuah apartemen bekas tempatnya tinggal dulu dan sekarang apartemen itu ditinggali oleh seorang nenek-nenek. Tadinya Beverly mengurungkan niat untuk masuk ke apartemen itu, namun sang nenek membujuknya untuk mampir sejenak. Si Beverly diizinkan si nenek untuk melihat-lihat ruangan rumahnya, dan ia mulai kembali mengenang memori yang ada di rumah itu. Beverly mengambil puisi cinta dari Ben yang ia simpan. Saat sedang meminum teh, Beverly melihat gelagat aneh ditunjukkan si nenek, dan si nenek pergi ke dapur untuk mengambilkannya kue. Si Beverly melihat sebuah foto yang dimana sesosok di dalam foto itu ialah si badut Pennywise. Sontak saja itu membuat bulu kuduknya merinding. Dalam kegelapan, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Beverly pun berlari keluar dan ternyata apartemen itu sudah lapuk dan usang. Richie mengenang memorinya di sebuah tempat bermain game dan kenangan itu tidak menyenangkan baginya. Ia pun pergi ke sebuah taman dan di sana ia diteror oleh sebuah patung raksasa. Setelah mengenang masa lalunya, Richie kembali diteror si badut Pennywise dan ia pun pergi dari tempat itu. Saat sedang berjalan-jalan, Billy melihat sebuah sepeda jadul yang terpajang di sebuah toko. Dan itu adalah sepedanya waktu dulu. Ia pun membeli sepeda itu. Saat sedang bersepeda, ia melintas ke sebuah rumah tempat tinggalnya dulu dan ia menghampiri selokan yang menjadi TKP adiknya menghilang. Saat Billy hendak pergi, tiba-tiba suara adiknya memanggil namanya. Ia mencoba meraih sesosok adiknya yang ada di selokan dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang meraih tangannya. Ia pun berhasil meloloskan diri dari teror tangan itu. Waktu bersamaan, seorang anak menghampirinya dan Billy memperingati anak itu untuk menjauh dari selokan dan pergi dari kota itu. Dengan wajah datar, si anak berpamitan kepada Billy dia akan pergi ke sebuah festival. Ben mendatangi sekolahannya dulu. Ia mengenang saat bersama Beverly dan kenangan itu juga teror untuknya. Ben ini diteror oleh sesosok seperti Ghost Rider.
Ben pulang ke penginapan dan di sana sudah ada Beverly. Si Beverly memperlihatkan puisi itu kepada Ben, namun ia tidak ingat dari siapa puisi itu. Tak berselang lama, Richie datang dan ia memutuskan untuk pergi dari kota Derry. What's wrong? I'm leaving. Di sisi lain, Eddie berkunjung ke sebuah minimarket langganannya waktu dulu. Ia juga mengenang masa kecilnya. Saat selesai membeli obat, Eddie merasa mendengar suara ibunya memanggil namanya. Dengan penuh penasaran, ia mencari tahu asal dari suara itu. Dan suara itu mengarahkannya ke sebuah ruangan bawah tanah yang dimana ibu si Eddie sedang diikat di ruangan itu. Tiba-tiba muncul sosok zombie yang membuatnya lari meninggalkan ibunya. Saat hendak pergi dari tempat itu, ia diteror kembali oleh makhluk yang sama. Billy dan Eddie pun pulang ke penginapan. Saat Billy sedang mengobrol dengan Beverly, tiba-tiba ada sebuah skateboard yang jatuh dari tangga dan di balik skateboard itu ada sebuah pesan. Pikiran Billy langsung tertuju kepada anak kecil yang tadi ia temui. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas pergi ke festival untuk menolong anak itu. Sementara itu, Richie memutuskan untuk pergi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di waktu bersamaan, Eddie diserang oleh si Henry dan itu membuat wajahnya terluka. Namun, ia sempat menusuk si Henry dan si Henry berhasil kabur meski dadanya tertancap pisau. Billy berusaha mencari anak yang sedang berada dalam bahaya. Dan si anak itu masuk ke dalam sebuah wahana. Billy pun berusaha mengejarnya dan mengikutinya masuk. Di dalam wahana itu mereka saling bertemu, namun si badut juga berada di sana. Di depan matanya, Billy melihat si anak dimangsa oleh si badut. Saat Mike sedang mengenang masa lalunya, tiba-tiba si Henry menyerangnya dari depan. Dan ia berusaha menikam si Mike dengan pisau, namun beruntung si Richie datang ke sana dan menancapkan kampak di kepala si Henry. Dikarenakan Billy belum datang, ia ditelepon oleh Mike dan si Billy ini sedang merasa bersalah atas kematian anak kecil itu. Ia berencana akan melawan si badut sendirian. Saat hendak masuk ke rumah tua tempat si badut tinggal, teman-teman Billy datang untuk membantunya agar semua berjalan seperti yang direncanakan. Billy, Eddie, dan Richie mereka terpisah dari temannya. Sementara Ben diteror dengan sayatan di perutnya. Billy dan dua temannya diteror dengan monster laba-laba berkepala si Stanley. Saat laba-laba akan memangsa wajah si Richie, ia berhasil diselamatkan oleh si Ben. Billy marah kepada Eddie karena ia hanya diam saja saat melihat temannya dalam bahaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan memasuki sebuah lubang yang menjadi sarang si monster. Sampainya di sarang si monster, mereka membakar semua benda yang mereka simpan dulu dan ritual pun dimulai. Cahaya maut pun keluar menunjukkan diri dan masuk ke dalam benda yang menjadi segelnya. Namun, tiba-tiba cahaya maut itu menjadi balon raksasa. Secara mengejutkan, muncul si badut Pennywise yang menjadi raksasa. Si badut menjelaskan kenapa ritual mereka gagal. Karena si Mike ini tidak memperlihatkan akhir gambar dari benda itu yang dimana semua orang yang menjalankan ritual itu meninggal dunia. Karena hal itu, para sahabatnya merasa dibohongi oleh Mike. Si Mike merasa bersalah dan ia diam saja saat akan diserang oleh si monster. Namun Billy berhasil menolongnya dan mereka pun berlari menyelamatkan diri masing-masing. Billy masuk ke sebuah kumbangan air, sementara Richie dan Eddie digiring ke sebuah pintu yang dimana di balik pintu itu terdapat sebuah teror. Billy melihat masa lalunya yang dimana ia dihadapkan dengan perasaan bersalah. Sementara itu Beverly dan Ben terjebak di sebuah situasi yang berbahaya, di mana Ben terkubur dengan tanah dan Beverly tenggelam dengan darah. Ben mencoba mengutarakan isi hatinya kepada Beverly dan hal itu membuat situasi berubah. Beverly berhasil lolos dari bahaya dan ia meraih tangan Ben dan sekarang Beverly mengetahui bahwa puisi itu dari Ben.
Di sisi lain, Billy berhasil melawan perasaannya sendiri. Ia pun keluar dari kumbangan air itu. Mike berhasil ditangkap si badut, namun ia berhasil diselamatkan si Richie. Akan tetapi si badut beralih menangkap si Richie dan si Eddie mencoba menolongnya dengan melemparkan sebuah besi tajam. Hal itu membuat si badut tersandung dan tertusuk batu tajam. Akan tetapi, si badut masih hidup dan ia menusuk Eddie dengan tangan runcingnya. Billy dan temannya mencoba menyelamatkan Eddie. Mereka pun bersembunyi di sebuah gua. Mereka mempunyai sebuah rencana agar si badut mengecil dan mereka bisa membunuhnya. Dan mereka berniat akan mengiring si badut ke sebuah gua kecil. Akan tetapi, si badut menjegal rencana mereka. Saat tersudutkan, Mike mendapatkan ilham bahwa banyak cara buat mengecilkan seseorang. Mereka menyerang si badut dengan kata-kata yang menyudutkan si badut. Hal itu membuat si badut semakin melemah dan semakin mengecil. Karena si badut sudah menjadi lemah, Mike pun mengambil jantungnya. Dengan bersama-sama mereka meremas jantung si badut. Cahaya maut pun mulai memudar dan si badut mati. Saat mereka menghampiri si Eddie, ternyata si Eddie sudah meninggal. Seolah tak percaya, Richie terus mendengkap sahabatnya itu. Gua itu pun perlahan mulai hancur. Billy dan teman-temannya bergegas lari dari tempat itu. Setelah itu mereka membersihkan badan di sungai yang dulu pernah mereka singgahi. Saat mereka hendak pulang, luka yang ada di tangan mereka sudah menghilang. Dan setelah kejadian itu, mereka melanjutkan kehidupan dengan kesibukan masing-masing. Sebelum Stanley bunuh diri, ia menuliskan surat untuk teman-temannya. Inti dari surat itu ialah tetap bersama dan jangan saling melupakan. Film pun selesai. Bijaklah dalam menilai sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.